Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa lagi dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Makasih ya Allah, ya Bapa, ya Abah, terima kasih kembali untuk bisa membaca firman. Kamu menyapa rasa Tuhan, kenikmatan Tuhan, kecemasan, perasaan yang tidak enak yang bercampur-campur ini ke dalam nama Tuhan. Kau tahu kau pasti akan menikmati juga apa yang akan lakukan. Dalam Bapa Tuhan Yesus, kembali pada hari ini aku akan membaca firman Tuhan Yesus surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 1 sampai 25. Mari kita dengarkan. Perikop salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil, Britania, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dipilihkan oleh Allah supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kamu. Perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah menaikkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemara, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam keadaan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tak bersedia dinyanyikan pada akhir zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Menyatakan dirimu, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah itu. Pada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perkataan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat dari kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dengan kebutuhan nafsu yang menguasai. Ya Tuhan, apa yang Bapa ucapkan Tuhan, Tuhan, aku sebentar Tuhan, bagaimana semasa kita kepada yang kebencian ini Tuhan, semua menyebabkan terluka. Kau pada waktu kebodohan, tapi hendaklah kau menjadi kudus di hadapan hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tulis, kuduskanlah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut yang Bapa, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Ini sama seperti darah anak domba yang tidak mengalah untuk dicacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dapat mengharapkan tujuh kepada Allah. Mana kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih kepada yang terus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu,
karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kulanya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah final yang disampaikan Injil kepada kami. Ya Allah, Bapa surga, dan hamba Tuhan bersama kami dengan fokus memahami dan mengerti firman Tuhan. Hamba tidak mau Tuhan sekedar membacanya Tuhan, tapi karena hamba Tuhan untuk sekedar baca firman untuk mengerti apa terkandung dalam firman. Dalam Bapa surga bersama Tuhan dan cukup.